Halo guys, welcome back to our channel Getiaras Podcast. Getiaras Solusi Cerdas. Di podcast kita yang episode kelima ini, kita akan membahas dan mengulik tentang kegiatan AKMM yang telah dilaksanakan pada bulan Februari kemarin dengan dua bintang tamu kita nih yang cantik-cantik. Kalau kemarin kan kita bahasnya dengan satu yang ganteng, satu yang cantik. Nah ini dua-duanya cantik-cantik. Ada Miss Iren lagi loh. Dan juga ada mahasiswa Cornelia Marsha ya, dari jurusan apa? Jurusan manajemen. Oh, jurusan manajemen. Oke, stay tune. Oke guys, kita akan bertanya kepada dua bintang tamu kita. Nah, aku akan mulai dulu ke mahasiswa. Bagaimana sih kesannya untuk mengikuti LKMM? Nah, Marsha, ya kemarin kan udah ngikutin berapa hari? Tiga hari ya kegiatan LKMM. Bagaimana sih kesan kamu ketika mengikuti pertama kali LKMM? Kesannya yang pasti seneng sih, Miss. Okay. Dapat orang baru, ketemu orang baru, kenal orang baru, dapat kayak banyak pengalaman di sana. Apalagi di sana kan masyarakat mayoritasnya bekerja sebagai petani kopi gitu. Nah kebetulan orang tua asuh saya itu dia nggak ada kebun kopi di sana. Jadi aku di sana cuman bantu-bantu sedikit aja saat di rumah. Kalau tentang kopi-kopi gitu dapatnya dari saat kita kumpul bareng di aula gerejanya. Oh, jadi kamu dapat kopi? Enggak, dapat tahu ceritanya. Oh, tentang kopi. Iya. Gitu. Oh, gitu. Terus apa sih yang kamu pelajari selama 3 hari itu? Hari pertama kamu ngapain? Hari kedua ngapain? Hari ketiga? Pasti beda-beda dong ya. Pasti beda-beda terus punya kesan masing-masing kan. Nah, hari pertama itu ngapain? Hari pertama itu kami datang itu waktu jam 11 di sana. Itu kami langsung dibagiin tempat istirahat atau rumah orang tua asuh kami. Setelah itu langsung ke orang tua asuh kami dan kami diminta buat analisis sosial saat di rumah itu dari jam 1 sampai jam 6. Nanti jam 7 malamnya kami kembali lagi di aula gerejanya. Jadi ada analisis sosial. Itu analisis sosial itu seperti apa yang dilakukan? Kami waktu itu menganalisis keadaan yang ada di sekitar rumah tersebut atau keadaan di dalam rumah tersebut. Oh, jadi keadaan rumah orang tua asuh Marsha sendiri apa sih yang kamu lihat? Yang aku lihat kemarin itu orang tua asuh aku itu kan sudah tua ya Bu, ya sudah berumur. Jadi dia tinggal itu cuman berdua dan anaknya 1, cucunya 2. Dia cerita kalau dulu sebelum anaknya datang itu dia cuma tinggal berdua. Jadi dia merasa kesepian. Tapi setelah anak-anaknya datang udah mulai tinggal di situ, dia udah nggak merasa kesepian lagi. Gitu. Pekerjaannya itu di rumah cuman bersih-bersih rumah, kayak dia cuman punya kayak mini garden aja di depan rumahnya. Mini garden depan. Terus sama melihara ayam. Melihara ayam. Jadi Marsha tuh di situ tinggal sendiri atau ada tim? Cuman berdua. Cuma berdua. Cuman sama mahasiswa berdua. Marsha dengan siapa lagi tahu lagi? Karen. Sama Karen. Jadi satu rumah itu 2 orang. 2 orang. Jadi kegiatan misalnya di dalam rumah nih, misal belum kegiatan di outdoor gitu ya. Nah, itu kamu ngapain sama Karen? Memberikan dampak apa ke orang tua asuhmu gitu? Waktu itu kami di situ langsung beres-beres badan dulu terlebih dahulu, terus habis itu bantu-bantu ibu masak. Masak. Jadi ikut bantu ya. Sambil ikut masak terus beres-beres rumah juga. Terus kemarin itu ada yang kayak keliling gitu, Miss. Jadi ada yang main ke rumah, jadi kami bantuin bikin kopi, teh. Gitu ya. Jadi seru ya ternyata ya punya keluarga baru jadinya ya. Nah, untuk hari keduanya itu kami pagi-paginya itu senam bareng terus habis itu bersih-bersih gereja. Setelah bersih-bersih gereja kami jam 1 sampai jam 5 langsung ke UMKM yang akan kami minta wawancarai. Gitu. Hari ketiganya kami pagi-pagi itu diawali dengan misa. Habis itu perpisahan
dengan orang tua. Jadi pas hari kedua itu sempat senam Senam. atau bola balik gitu ya. Nah, lalu setelah itu wawancara dengan UMKM. Nah, kira-kira apa sih yang kamu kulik ke UMKM tersebut? Nah, kebetulan Marsha itu dapatnya UMKM warung, Miss. Oh, warung. Bukan UMKM yang dari sananya kayak misal kopi yang Iya. mereka buat gitu. Nah, yang Marsha dapat waktu UMKM warung itu, Marsha dapat suatu masalah di mana UMKM warung ini dia itu kendala di pencatatan utang pelanggan. Iya. Jadi dia itu kalau mau catat utang pelanggan itu nggak dicatat sama dia, Miss, cuma catat yang gede-gede doang. Kayak misal pelanggannya ngutang 500.000, 200.000 gitu. Yang kecil-kecil gitu nggak dicatat sama dia, sampai bertumpuk-tumpuk, kadang sampai nggak inget. Iya bener ya. Padahal sebenarnya kecil tuh lama-lama jadi bukit nggak sih ya. Jadi akhirnya mahasiswa ngasih saran apa setelah wawancara? Nah, kami di situ memberi saran kalau sebaiknya saat ada orang yang mengutang walaupun sedikit banyak itu harus tetap dicatat supaya pencatatan arus kasnya, masuk keluarnya, modalnya, untungnya itu kelihatan. Jadi jangan mengandalkan ingatan aja, Bu. Gitu. Gitu. Ya, sangat luar biasa sekali ya dampak kehadiran mahasiswa ini ya. Ternyata di mana kemarin desa Air Nandingan. Gimana sih kegiatan LKMM ini? Apakah yang kamu rasakan ini berdampak pada kemampuan kamu berorganisasi atau enggak nih? Kalau setelah kamu ikutin ini? Berdampak sih pastinya iya, Miss. Iya, Jadi seperti apa itu dampaknya? Lebih berani menyampaikan pendapat. Jadi kayak bisa menyelesaikan suatu masalah kalau kita dalam organisasi gitu. Soalnya kemarin kan kita berkelompok, jadi kami berani ngambil keputusan kalau ada masalah. Berarti nanti untuk menjadi seorang pemimpin udah siap dong, Marsha? Harus siap ya. Berarti LKMM ini juga membantu kamu untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan ya. Benar sekali. Oke guys, tadi kita sudah bertanya kepada Marsha. Sekarang kita pindah ke narasumber selanjutnya, yaitu Miss Iren selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan. Halo Miss, welcome back. Ini episode keempat kemarin kita ngulik juga sama Miss Iren. Sekarang Miss Iren lagi. Semoga gak bosan nih. Jangan sampai bosan loh. Ya, soalnya Miss Iren ini Miss paling cantik di sini. Sama lah, main ngomongin. Oke Miss, aku pengen nanya nih, kan LKMM kemarin sudah dilaksanakan, ya, pasti seru banget dong, meriah dong, meriah. Puji Tuhan lancar. Puji Tuhan lancar ya Miss ya, puji Tuhan lah. Miss, setelah kegiatan LKMM kemarin dilaksanakan, bagaimana sih kesan masyarakat atas kehadiran mahasiswa kita ya di Desa Air Nandingan? Ya, jadi kemarin ketika kami melakukan penutupan di sana, kebetulan kan saya bersama beberapa rekan dosen itu pas penutupan itu kami ke sana dan saya juga sempat ngobrol juga sama beberapa orang tua asuh di sana. Jadi ada yang menyampaikan, ih seneng banget, kenapa kok cuma sebentar gitu. Jadi malah rasanya kok cepet banget gitu, kok cuma 3 hari, kenapa nggak sebulan aja, malah diminta kayak gitu. Karena memang di sana itu rata-rata kan orang tua sana itu anaknya itu nggak tinggal di rumah gitu. Ada yang pergi merantau entah itu kuliah atau kerja. Jadi kehadiran mereka ini jadi bikin suasana rumah mereka rame, mengobati rasa rindu ya. Betul. Bahkan kemarin sempat dengar cerita-cerita seru juga dari orang tua. Ada yang ngajak anak asuhnya ke bendungan Batu Tegi. Terus ada juga yang malah balapan motor sama bapak asuhnya. Pokoknya ceritanya seru-seru banget. Seru banget ya. Iya, terus ada yang bantuin ke kebun kopi. Jadi mereka dapat pengalaman baru. Kalau dari masyarakatnya pastinya mereka senang sekali dengan kehadiran para mahasiswa, terutama juga ketika mereka membantu UMKM yang ada di sana. Mereka memberikan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi oleh UMKM. Jadi kemarin itu
yang sudah dibuat oleh mahasiswa kita di sana itu sudah banyak sekali Bu, memberikan apa ya istilahnya, kita meninggalkan sesuatu lah gitu di sana ya. Contohnya kayak mereka itu membantu membuatkan sertifikat halal untuk usaha-usaha yang sudah luar biasa. dijalankan. Terus ada juga yang bantu untuk pembuatan NIB, ya kan, nomor induk berusaha. Terus ada yang tadi kasusnya di warung ya. Nah mereka juga membantu untuk bikin pelaporan uang untuk kas warung tadi itu ya. Iya, sama terus ada juga yang bikin bantu pembuatan logo. Jadi UMKM itu kan belum punya logo tuh. Nah, sama mahasiswa dibantuin untuk pembuatan logonya. Sama juga ada juga mahasiswa yang bantu untuk digital marketingnya. Jadi mereka bikinin email dan WA bisnis. Ya. Wow, luar biasa sekali berarti dampak mahasiswa kita ya. Iya. Jadi di situ tidak hanya sebenarnya yang belajar tuh masyarakat ya, tapi mahasiswa juga ya. Betul. Jadi bakat mereka itu tersalurkan, ada yang bisa desain logo gitu ya. Jadi yang dari manajemen itu yang benar-benar memanfaatkan ilmunya di sana, akuntansi juga, bikin laporan keuangan dan segala macamnya itu kan. Menurut Miss Iren, apakah setelah kedatangan mahasiswa ini keterampilan masyarakat di sana itu semakin meningkat? Oh pastinya sih. Tentunya ya. Mereka dari segi apa nih Miss Iren? Ya, pertama dari segi mereka yang nggak tahu tentang digital marketing. Oke, berarti digitalisasi jadi tahu kan gitu kan, karena memang rata-rata pelaku UMKM-nya itu sudah berumur ya. Sudah usia yang nggak muda lagi. Jadi ketika mereka datang ini ya pas gitu, mereka kasih tahu, oh Pak, untuk pemasaran produk itu ternyata bisa pakai ini ya. Salah satunya tadi pakai WhatsApp bisnis itu kan. Terus abis itu mereka juga ada yang ngajarin lewat marketplace kayak Shopee dan lain-lain itu. Luar biasa sekali ya. Setelah kegiatan LKMM ini berlangsung, tentu pasti ada evaluasi yang perlu dilakukan ya Miss Iren ya. Apa sih yang Miss Iren akan lakukan untuk evaluasi kegiatan ini kedepannya? Iya, kedepannya, lalu keberlanjutan programnya nanti ke depan seperti apa? Sebenarnya kalau evaluasi nggak banyak sih, karena memang kita juga mendengar dari masyarakatnya kan positif ya, banyak hal positif juga yang didapatkan gitu. Dan memang dari kami juga kemarin kan para dosen juga melakukan kegiatan pengabdian di sana, dan pengennya sih tindak lanjutnya nanti ke depannya kita nggak cuma berhenti di sini. Untuk desa Ernaningan itu bisa menjadi desa binaan kita selanjutnya. Mungkin nanti ke depannya juga akan ya istilahnya masih tetap berhubungan baik lah, akan ada kegiatan lain yang mungkin dilaksanakan di sana gitu. Jadi kita ibaratnya mengontrol lagi ya. Betul. Lalu kita mungkin kalau ada kesulitan, mungkin dosen-dosen yang turun ke sana ya, melakukan pengabdian gitu kan untuk keberlanjutan selanjutnya. Intinya nggak cuma pengen berhenti di sini lah, nggak cuma satu kegiatan ini aja. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa laksanakan di sana gitu. Nah, minggu kemarin waktu podcast di episode kemarin itu kita ada membahas tentang oleh-oleh. Miss Iren janji loh akan membawakan kita oleh-oleh. Miss Iren boleh tunjukin nggak, ada nggak oleh-oleh yang Miss Iren bawa dari oleh-oleh dari mahasiswa beneran mereka dapat oleh-oleh banyak loh. Hasil ini ya, yang pisang lah, apalah, kopi. Jadi banyak juga di. Kok kamu nggak bawa sih? Kebetulan bukan di UMS itu. Kalau kamu bawa apa? Dapat apa? Banyak dia pasti dari aku asuhnya kan. Nggak dapat apa? Nggak dapat apa? Dapat berkah. Dapat berkah. Tenang. Kalau Miss Iren apa? Wah, ini apa Miss Iren, dari mana? Adalah produk yang dihasilkan oleh salah satu UMKM ya. Ini namanya Revive. Kenapa recycle? Karena ini dibuatnya coba dari sampah plastik. Tapi nggak kelihatan ya? Iya, tapi ini nggak kelihatan kalau ini dari sampah plastik. Tapi ini dibuatnya tuh dari, ini plastik yang berwarna pink, ini plastik biru. Tapi ini rapi banget. Ini caranya tuh katanya sih kemarin pas saya tanya ke sana itu digosok ya. Jadi memang plastiknya itu dicuci dulu. Terus kalau untuk motifnya, susunannya ini memang nggak pernah ada yang sama kata ibunya. Kenapa? Karena ya itu sesuai sama mood ibunya. Kalau ibunya bikinnya maunya gini, jadinya ya begini gitu. Nanti yang lainnya juga jadinya, jadi nggak selalu sama, motifnya selalu beda-beda. Sebenarnya banyak Bu. Kemarin itu yang disampaikan di katalognya itu banyak, ada tas laptop, ada tas buat kita
apa namanya itu goodie bag ya. Iya, goodie bag, Goodie iya, bag, goodie terus bag. ada tas jinjing yang Mm-mm. macam-macam modelnya. Iya. Cuman karena pas kita ke sana itu pas diborong, Jadi udah habis. jadi udah nggak ada, yang tersisa hanya map ini. Oh, alah. Produknya bagus-bagus Iya, ini bagus banget loh. Ini nggak kelihatan kayak plastik Iya, ya. benar. Ini nggak Nggak kelihatan dari sampah daur plastik. ulang Benar, gitu. daur ulang. Ini bagus banget loh ini. Iya. Ini nggak ada Shopee-nya ya? Kemarin belum Shopee sih, belum ya? memang Oh, Shopee belum ada ya? Baru ada katalognya. Hmm. Kalau misalnya ada yang mau beli, ibunya kirim katalognya. Katalognya. Gitu. Tapi katalognya udah bagus. Udah ada foto produknya, udah ada harganya, deskripsinya tuh apa, misalnya ini adalah tas ukuran segini-segini, udah ada. Oh, jadi kalau teman-teman mau mesen ini kayak mana caranya nih, Miss? Oh, nanti Sekalian promosi. bisa kontak ibunya Kontak langsung. ibunya Namanya langsung. Ibu Kristina yang Kristina. punya itu. Iya. Wow, luar biasa. Makanya kan kemarin memang kami juga ke sana menyampaikan ke ibunya kalau perlu, ibunya tuh harus memperluas lah istilahnya, Iya. memperluas apa ya namanya pemasarannya. Pemasarannya ya. ya. Cuman memang kendala dari ibunya kan, ini kan ibunya memang masih terbatas mungkin ya untuk apa namanya modal atau yang mengerjakan gitu kan. Karena ini kan memang ibunya ngerjain sendiri gitu. Kalau misalnya bukan ibunya yang ngerjain, Iya, hasilnya beda. hasilnya beda ya, Nggak Miss. kayak gini gitu. Benar. Iya, benar. Dan jadi sementara ini ibunya mengerjakan sesuai pesanan gitu. Oh. Jadi kalau ada yang pesan apa, itu baru dibuatin. Miss Iren pernah bertanya nggak, sehari mereka order itu bisa dapat berapa? Kemarin itu kita nggak sampai sedetail itu sih Iya. nanyanya sehari itu order baru. Cuman mereka udah kerjasama sama apa kemarin dinas lingkungan That's hidup how. apa gitu ya. Jadi mereka memang ada minta buatin ibunya, kayaknya lumayan banyak sih jumlahnya gitu. Mungkin itu kalau yang apa namanya konsumen utama lah ya, Konsumen yang utama, udah iya. rutin. Iya, gitu, udah rutin ya. pesan. Oh, ternyata udah punya konsumen utama. Ada. Nah, dia. mahasiswa sendiri ada yang terjun ke Ada, pabriknya kemarin atau ada tempat- UMKM yang kesini ya. Iya, ada ya? Oh, ada yang kesini. Kelompoknya Kelompok siapa ya? Tito kalau nggak salah ya. Mereka bantuin untuk ini sih buat promosi di marketplace-nya. Oh, jadi permasalahannya marketplace-nya Iya, aja karena ya? pemasarannya memang belum. Oh, Gitu. pemasarannya. Sama ini sih untuk menghakikan ini sebenarnya. Karena kan Revive harusnya ya, revive. iya harus dihakikan. Iya, Kalau nanti dihakikan. diakuin Iya, sama diakuin yang lain sama kan. brand lain kan. Benar. Tiba-tiba ada revive lagi yang Betul. lain. Karena memang Heeh. ibunya cerita dulu itu awalnya dia udah pernah merintis ini, tapi akhirnya diambil sama orang. Jadi dia yang jadi pekerjanya, padahal penciptanya itu adalah dia di Jakarta dulu. Ya dia cerita kayak gitu. Makanya kan, berarti harus dihakikan itu supaya nggak diakuin sama orang lain gitu kan. Sebenarnya di dalam bisnis memang sering terjadi seperti Betul. itu ya, tiba-tiba karyawan kita mengambil brand kita ya. malah diambil gitu kan. Iya, malah Padahal diambil. idenya memang dari ibu tersebut. Iya, benar seperti itu. Ternyata ide bisnis dari Revive ini bagus banget ya teman-teman ya. Mereka mendukung kegiatan Go Green nih, karena semakin maraknya sampah plastik, lalu juga banyak bencana banjir di mana-mana ya. Jadi untuk mendukung ya kalian yang semangat untuk Go Green bisa memesan Revive. Dari mana Miss Iren mau pesan Revive? Kalau ada yang berminat nih ya bisa pesan ini tas-tas. Sebenarnya banyak banget modelnya, nggak cuma ini. Ini salah satu contoh produknya aja. Kalau kalian mau lebih tahu banyak apa aja yang dijual dan harganya berapa, bisa menghubungi TikTok @STIEGentiaras ya. Dan ini pastinya menjadi salah satu bukti ternyata sampah plastik itu bisa dijadikan uang gitu kan. Iya, benar. Kalau kita kreatif ya kan, benar ternyata sampah itu bisa dijadikan hal yang menghasilkan uang, uang yang positif Benar. ya, ternyata Iya, bisa diolah dampaknya lagi ya, banyak, ya benar-benar. kan, mengurangi sampah. Yang pastinya itu kan dampak positif banget mengurangi sampah. Tandanya kita kan cinta lingkungan, Cinta lingkungan. sesuai sama tahun Ardes kita kan. Tahun cinta lingkungan. Lingkungan. Betul. Besok kita
kita 1000 sampah guys kayaknya. Cocok Iya. banget ya, cocok banget. Oke guys, berakhir sudah podcast episode 5 kita hari ini. Saya berterima kasih banyak untuk Miss Iren dan Sama-sama. Marsha yang sudah hadir meluangkan waktu di podcast kita, podcast Gentiaras. Kebalik ya saya? Gentiaras Podcast maksudnya. Oke. Jangan lupa guys, Tie Gentiaras masih membuka pendaftaran mahasiswa baru dan punya promo menarik nih, yaitu cashback 1 juta rupiah untuk calon mahasiswa baru yang mendaftar sampai bulan Maret nanti. Informasi lebih lanjut bisa klik link di bawah ini. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa bergabung di Tie Gentiaras. Gentiaras, solusi cerdas.